Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anak Abi? Alhamdulillah sehat, Bi. Alhamdulillah sehat ya. Kita hari ini ketemu lagi di pembelajaran berikutnya di pertemuan 3 ya, di pertemuan 3 tentang persamaan garis lurus ya. Tapi sebelum kita masuk ya, kita alangkah bagusnya untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan dipimpin dulu untuk doanya. Zul. Dalam hati ya, Bi? Ya, dalam hati saja berdoanya, silakan. Ustaz, abdu'a, ibda. Amin, doa selesai. Ya, alhamdulillahirabbil. Semoga doa yang kita panjatkan tadi bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kalian diperlancar dalam mengikuti kegiatan kita hari ini. Diperlancarnya karena kita masih daring ya. Karena kita masih daring, diperlancarnya semoga nggak terkendala sinyal ya. Kuota nggak tiba-tiba habis tengah jalan gitu kan ya. Tapi kuota udah pada ngisi ya? Sudah ya? Oke, sudah ya. Berarti biar nantinya pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan konsep-konsep yang akan Abi ajarkan kepada kalian itu dapat diterima dengan baik, gitu ya. Yang nggak masuk, Zul? Abi lupa tadi ngabsen di awal. Iya, ini ada Tama. Tama nggak masuk, terus? Terus apa lagi ya? Banyak nih. Banyak ya. Nanti rekapan absennya tolong kirim ke Abi ya, Zul ya. Ya. Ini ada sedikit perbedaan kita Zoom hari ini. Ini ada apa namanya ini? Namanya apa? Name tag ya, name tag. Ini ada perbedaan sedikit kita hari ini belajarnya ya, gitu. Abi cuma mau ngasih tahu aja, mau pamer ini, gitu. Abi ada ini seperti itu, gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran persamaan garis lurus tentang pertemuan yang ketiga nanti ini, sekali lagi mengingatkan, walaupun kita belajar dalam daring, tetap semangat ya kaliannya, karena bentar lagi kita mau PAS juga, dan juga selama masa daring ini juga selalu jaga kesehatannya. Untuk menjaga kesehatannya, protokol kesehatannya kita apa aja? Melakukan 3M. Melakukan 3M. Yang pertama apa? 3M. Pakai masker. Ya, masker. Yang kedua? Jaga jarak. Jaga jarak. Yang ketiga? Cuci tangan. Menggunakan? Sabun. Sekarang udah besar. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk persamaan garis lurus. Nah, bentuk-bentuk persamaan garis lurus itu seperti apa sih? Sebelum masuk ke situ, Abi pengen tanya dulu nih, pembelajaran kita yang kemarin. Ya. Nah, adakah yang masih ingat apa itu gradien? Siapa yang ingat? Gradien itu apa sih? Boleh tunjuk tangan. Gradien itu apa? Cebi, tahu gradien. Apa, Zul? Silakan, Zul. Gradien adalah nilai suatu kemiringan. Nilai suatu kemiringan. Benar ya. Terima kasih, Zul. Terus, selanjutnya, nah, rumus gradien yang melewati satu titik. Apa? Masih ingat nggak, Caca? Aku. Ya. Apa? M sama dengan Y per X. Iya, sip. M sama dengan Y per X. Oke. Terus selanjutnya, rumus gradien yang melewati dua titik. Nah, Buyung dan Nisa, ada yang ingat nggak? Ya, benar. Lanjutin, dan Nisa. Sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Iya, Abi ulangi ya. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Itu untuk rumus gradien yang melewati dua titik. Ya. Terus selanjutnya, nah, bagaimana hubungan gradien antara dua garis yang sejajar? Ini baru kemarin. Gradiennya seperti apa? Kalau ada garis, dua garis, ada dua, dia sejajar. Nah, hubungannya seperti apa? Nilai gradiennya sama. Nilai gradiennya sama, benar. Nah, terus kalau misalkan hubungan gradien antara dua garis yang saling tegak lurus,
Tadi kalau hubungan garis yang sejajar, itu gradiennya sama. Kalau misalkan M1-nya itu 2, berarti M2-nya juga 2. Nah, garisnya itu tegak lurus. Nah, gradiennya gimana hubungannya? M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Nah, itu ya. M1 dikali sama M2 itu sama dengan negatif 1. Itu jadi alhamdulillah tadi semua pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sebelumnya sudah terjawab semua, artinya kalian masih ingatlah materi-materi yang sebelumnya ya. Nah, materi yang sebelumnya ini akan ada hubungannya dengan materi kita pada hari ini. Jadi kayak rumus gradien yang melewati 1 titik, yang 2 titik, terus hubungan gradien sejajar sama gradien yang saling tegak lurus, itu ada hubungannya dengan materi kita yang sekarang. Nah, kalian harus tahu dulu tujuan yang harus kalian capai nantinya setelah menyelesaikan proses pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi bentuk-bentuk umum persamaan garis lurus. Itu yang pertama. Jadi, diidentifikasi nih bentuk-bentuk umumnya seperti apa. Karena ada beberapa nanti bentuk-bentuk umum persamaan garis lurus. Yang kedua, menentukan persamaan garis lurus Y sama dengan M kali X atau Y sama dengan MX. M itu apa? M apa? Gradien. Ya, M itu adalah gradien. Yang ketiga, menentukan persamaan garis lurus Y sama dengan MX ditambah C. Nah, ini baru 2 nih bentuk umum persamaannya. Nah, ada yang ketiga, menentukan persamaan garis lurus yang melalui 1 titik. Ya, sebentar ya. Terus selanjutnya, yang kelima, menyelesaikan persamaan garis lurus yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Terus selanjutnya, ini ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini biasanya keluar di mana? Lembaran kertas namanya apa? SPLDP. LKPD. Nah, yang kedua, sebidang tanah dengan harga perolehan itu 50 juta, diperkirakan mengalami tingkat kenaikan konstan 200.000 per tahun. Dalam kurun waktu 5 tahun, tentukan persamaan garis harga tanah tersebut dan harga tanah setelah 5 tahun. Jadi ada nomor 2. Kalian nyari persamaannya dulu, sudah dapat persamaannya, kalian nyari harganya setelah 5 tahun. Gitu. Nah, untuk menjawab soal-soal yang di LKPD ini, nah, nanti kalian kerjakannya, mengerjakannya bisa lewat WhatsApp nanti, saling diskusi di WhatsApp-nya, atau nanti di psikologinya, dan nanti untuk mengerjakannya bagaimana, nah kita akan bahas di materi berikutnya, atau di slide berikutnya. Ya. Nah, ini. Persamaan yang pertama tadi adalah persamaan garis Y sama dengan MX. Ketika ada suatu garis yang melalui titik pusat 0,0 dan garis tersebut memiliki gradien M, maka bentuk umum persamaan garis tersebut adalah Y sama dengan MX. Ya. Kata kuncinya adalah ada titik, ada garis. Kata kuncinya ya, ada garis melalui titik 0,0 atau titik pusat, dan dia punya gradien. Intinya itu. Dia melalui titik pusat dan punya gradien. Maka rumusnya ini. Ini rumusnya. Nah, Y sama dengan MX. Kita lihat contohnya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik pusat 0,0 dan bergradien 2. Penyelesaiannya diketahui M-nya sama dengan 2. Kenapa? Karena ya, diganti dulu. Nah, karena ini. Nih. Gradiennya kan 2. Gradien itu kan lambangnya M. Berapa gradiennya? Gradiennya adalah 2. Gitu ya. Maka jawabannya, karena persamaan garis tersebut melalui titik 0, pusat, 0,0, maka persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 2X. Jadi, M ini tinggal diganti 2. M ini tinggal diganti 2. Gitu ya. Contoh lagi misalkan gini. Ya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 0,0 dan bergradien negatif 5. Berapa persamaan garisnya? Berarti Y sama dengan 5. M-nya negatif 5. M-nya. Min 5. Berarti negatif 5 X. Udah gitu aja. Persamaan garis melalui titik 0,0, gradiennya itu
3/2. Maka rumusnya apa Y-nya? Y sama dengan 3/2 X. Iya, 3/2 X. Terima kasih, Nisela. Oke, benar. Gampang ya? Oh, oke. Paham? Nah, itu contoh nomor 1. Oke. Y sama dengan negatif 5X. Negatif 5X. Siapa yang jawab? Diki. Diki. Oke, pintar sekali Diki. Terima kasih, Diki. Ada pertanyaan nggak untuk persamaan garis Y sama dengan MX? Enggak. Ada pertanyaan? Ada? Apakah jelas? Cukup? Jelas. Jelas ya. Tadi sudah ada garis Y sama dengan MX. Sekarang Y sama dengan MX ditambah C. Cuma ditambah C-nya aja. Gitu ya. Ketika ada suatu garis yang melalui suatu titik 0, C, dan garis tersebut memiliki gradien M, maka bentuk umum persamaan garis tersebut ini. Tadi kata kuncinya, kalau yang awal, titiknya melalui garisnya, melalui titik 0,0, gradiennya M. Ya, itu kata kunci yang awal. Kalau ini kata kuncinya adalah ada titik 0, C. C-nya ini bisa berubah apa aja. Bisa angka berapa aja C-nya. Bilangan bulat C-nya. Yang pasti dia bentuknya 0, C. Atau 0, angkanya berapa aja terserah. Terus ada gradiennya M. Maka C yang di sini, masukin di sini. M yang di sini, masukin di sini. Kita ambil contoh satu begini. Contoh. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 0,6 dan bergradien 2. Lihat, ini. 0, C. Ini 0, C kan ini? Yang ini? Ya. Ini ya. Tapi C-nya diganti dengan angka berapa? 6. Gradiennya ada 2. 2. Gitu ya. Nah, lihat penyelesaiannya. Diketahui M-nya itu 2. Nih, M-nya 2. Ya. Terus ada 0, C-nya. 0, C adalah 0,6. Ya. C-nya yang 6. Maka, dapatlah persamaan garisnya ini. Gitu. 2X ditambah 6. 2 dari mana? M-nya ini kan 2. Masukin aja 2 di sini. Dapat 6 dari mana? Ini C-nya nih. C-nya kan 6. Masukin aja 6. Gitu. Contoh lagi ini di sini. Ini ada titik 0,5. Ya. Terus ada gradiennya itu adalah negatif 2. Maka Y-nya berapa? Siapa yang mau jawab? Negatif 2. Oke, Buyung. Negatif 2. Negatif 2X ditambah 5X. 5. Oke. Benar. Gitu ya. Jadi, lihat gradiennya berapa, negatif 2. Masukin ke sini untuk ganti M yang di sini. Ya. C-nya berapa? Lihat yang di sini, 5. Masukin aja C-nya di sini, 5. Paham? Tinggal masukin aja ini. Ya. Lihat contoh nomor 2. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 0, negatif 3 dan bergradien negatif 5. Penyelesaiannya diketahui. M-nya berapa dulu nih M-nya? Negatif 5. Negatif 5. Oke, negatif 5. Terus ada 0, C. Berapa 0, C-nya? 0,3. Negatif 3. Oke. Nah, sudah dapat kan? Terus, karena persamaan garis tersebut melalui titik 0, C, maka persamaan garis lurusnya adalah berapa? Y sama dengan satu orang. Negatif 5. Negatif 5. X. Ditambah min 3. Ditambah negatif 3. Oke, ini belum selesai. Kenapa? Karena ada dalam kurung kayak gini nih. Ada seperti ininya nih. Ya, kita lanjutkan lagi. Y sama dengan negatif 5X positif dikali negatif. Hasilnya? Positif. Negatif. Ingat konsepnya. Abi pernah mengajarkan ya. Ini konsepnya ini ke kehidupan sehari-harinya kalian. Kalau misalkan dalam satu kamar, misal, ini misal ya.
Buyung sama Danisa di satu kamar. Ada Buyung itu misalkan positif, Danisanya negatif. Terjadi hal yang negatif atau enggak nantinya? Abi tanya. Iya. Iya, Iya. makanya ketika Iya. positif ketemu sama negatif, itu terjadi hal yang negatif. Makanya nggak boleh. Gitu. Misal lagi, di kamar ada Danisa sama ada Faras. Sama-sama negatif. Karena perempuan kan. Hal yang dilakukan positif atau negatif? Positif. Positif. Makanya kalau negatif ketemu sama negatif, itu positif. Gitu ya. Jadi ini positif ketemu negatif, kalau misalkan Buyung ketemu sama Danisa, hasilnya negatif. Gitu. Oke? Gitu ya. Jadi untuk persamaan garis ini melalui titik 0, negatif 3 dan bergradian negatif 5, jawabannya ini. Penyelesaiannya. Sekarang M-nya dulu berapa? Satu orang dulu. Jangan rebutan, kayak tadi rebutan. 3/4. Oke, Nisela yang jawab nanti ya. Lanjut Nisela, 3/4. 0, C-nya berapa Nisela? 0, negatif 2. 0, negatif 2, pintar. Y-nya berapa Nisela? Tinggal masukin aja. Y-nya 3/4 X ditambah negatif 2. Ditambah negatif 2. Udah selesai belum ini? Belum. Belum. Lanjutin Nisela. Y sama dengan? Y sama. Kok ketawa? Jangan diingat Buyung sama Danisanya, jangan diingat. Terus? Nggak tahu lagi. Nggak tahu lagi. Siapa yang bisa bantu Nisela? Saya. Siapa? Danisa, oke. Silakan Iya. Danisa. 3/4 Ya, X iya. kurang 2. Kurang 2. Oke. Benar sekali. Oke, terima kasih ya Nisela sama Danisa, bagus. Paham? Paham. Paham. Oke, Paham. lanjut kalau Pak Faras mau jawab? Mau coba jawab Faras? Tinggal matiin. Boleh. Oke, yang lainnya matiin dulu. Matiin dulu kamera lagi apa? Mikrofonnya matiin dulu. Silakan Faras. Y kurang 1 sama dengan 1/2 Kurang 4, kurang tepat. M-nya berapa? MH-nya? min 1/2 Oke, negatif 1/2. Terus? dalam X kurang X kurang 2. Lanjut? Bisa lanjut? bisa. Bisa, oke, lanjutin. Y kurang 1 sama dengan negatif 1/2 X Negatif X pindah ke sini, berapa jadinya? positif X Ya, terus? Ini tulis kurang. kurang 2 Bukan dikurang, nih. Positif atau negatif ini? positif Nah, berarti ditambah. ditambah 2Y Nah, ini tetap ya. ya Ini pindah ke sini lagi nih. Pindah. negatif 2 Sama dengan nah 0. Karena di sini udah habis. Udah pindah semua. Lanjutin lagi. Lanjutin Faras. Next. tambah 2Y Nih berapa nih? Negatif 4. Negatif 4. Siapa yang jawab? Bintang ya? Negatif 4 sama dengan 0. Oh, Gibran. Terima kasih, Gibran. Iya. Oke, jadi persamaan garis H adalah X ditambah 2Y dikurang 4 sama dengan 0. Nah, gitu. Nah, jadi untuk yang persamaan garis melalui satu titik, ini kudu kalian itu banyak-banyak latihan lagi, ya. Karena prosesnya ada beberapa tahap, gitu ya. Jadi harus banyak-banyak latihan untuk garis yang melalui satu titik. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Tidak. Udah beres? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, kayak biasanya setelah Abi memberikan materi, nah untuk mendalami lagi tentang materi yang barusan Abi kasih,
kalian mengerjakan LKPD-nya ya. LKPD-nya silakan kalian kerjakan per kelompok ya. Silakan diskusikan sama kelompoknya. Abi kirim di grup WA-nya ya. Abi kirim di grup WA-nya, kalian diskusikan gitu ya. Boleh diskusikan di sini juga, boleh di lewat WA-nya gitu. Nah, itu ada nama kelompoknya, nanti ditulis aja nama kelompok 1. Nama siswanya siapa? Ya, tulis aja siswanya siapa aja di situ. Ada 5, tulis 5, ada 4, tulis 4. Kelasnya ya. Jangan lupa kelasnya. Terus, nah ini tujuannya. Tujuannya. Terus ini petunjuk pengisiannya. Dan ini soalnya. Ada yang tanyakan? Boleh. Nggak ada, Bi. Tinggal masukin aja itu. Sudah ada step satunya, misalkan garis G-nya adalah garis lintasan pesawat tempur A. Dan selanjutnya, nanti salah satu kelompoknya itu presentasi ya. Jadi boleh dari kelompok 1, 2, atau kelompok 3. Ini kelompok 1 Pramudia, Bi. Ya, kelompok 1 ada Pramudia, ada dirimu, Zul, siapa lagi tadi? Fatir. Fatir, boleh. Nah, ini aktivitas keduanya untuk tanahnya. Masih kelihatan jelas nggak nih? Masih ya? Iya, iya. Siapa yang mau presentasi? Yang rombongan kelompok 3? Yuk, kelompok 3 yuk. Kelompok 2? Atau kelompok 1? Kelompok 1 belum selesai. Kelompok 1 belum selesai. Oke, kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok 3 udah selesai? Gibran? Ada Gibran, Nisela, Aras. Siapa yang mau? Aku Naila, Bi. Naila, berarti kelompok 1 yang maju ya? Ya. Iya. Siapa yang mau presentasi? Naila atau siapa yang mau presentasi? Naila sama Buyung, Bi. Apa? Naila sama Buyung. Buyung. Oke, Naila sama Buyung. Yang lain perhatikan ya. Ntar, Abi coba Naila di screen dulu Naila, hasil LKPD-nya Naila ya. Oke, Bu. Oke ya. Nah, oke Naila, udah kelihatan. Udah kelihatan belum teman-temannya yang lain? Udah. Udah. Nah, kelompok yang pengen presentasi ini dari kelompok 1. Kelompok 1, silakan perkenalan dulu, terus dibaca soalnya dan presentasikanlah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Kansana Yalsabila dari kelompok 1 mau mempresentasikan LKPD yang sudah kami diskusikan bersama Zul. Oke. Nomor 1. Sebuah pesawat tempur jenis A terbang pada lintasan garis dengan persamaan 2x plus ditambah 5y ditambah 1 sama dengan 0. Adapun pesawat tempur jenis B terbang tegak lurus dengan lintasan pesawat A dan melalui titik -1, -1. Lintasan garis yang dilalui pesawat tempur jenis B mempunyai persamaan garis. Jawabannya, misalkan garis G adalah garis lintasan pada pesawat tempur A. Misalkan garis H adalah garis lintasan pada pesawat tempur B. Maka gradien garis G dari persamaan 2x tambah 5y tambah 1 sama dengan 0 adalah 2x tambah 5y tambah 1 sama dengan 0. 5y sama dengan negatif 2x dikurang 1. Y sama dengan negatif 2/5x
dikurang 1/5. MG sama dengan negatif 2/5. Jadi, gradien garis G adalah negatif 2/5. Ini yang step kedua. Sekarang tentukanlah gradien garis H atau MH. Karena garis H tegak lurus dengan garis G, maka MH dikali MG sama dengan negatif 1. MH dikali negatif 2/5 sama dengan negatif 1. MH sama dengan 5/2. Oke, lanjut. Yang step ketiga, selanjutnya mencari persamaan garis H yang melalui titik negatif 1, negatif 1. Diketahui MH sama dengan 5/2. X1 sama dengan negatif 1. Y1 sama dengan negatif 1. Y dikurang Y1 sama dengan MH. X dikurang X1. Y dikurang negatif 1 sama dengan 5/2 X dikurang negatif 1. Y ditambah 1 sama dengan 5/2 dikali X ditambah 1. Y ditambah 1 sama dengan 5/2 X ditambah 5/2. 2Y ditambah 2 sama dengan 5X tambah 5. Ya, lanjut. 0 sama dengan 5X dikurang 2Y ditambah 5 dikurang 2. 0 sama dengan 5X dikurang 2Y ditambah 3. Atau 5X dikurang 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Jadi, persamaan garis lintasan yang dilalui pesawat tempur B adalah 5X dikurang 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Oke, untuk aktivitas 1, ya Naila ya, terima kasih. Untuk aktivitas 2, siapa yang mau presentasikan? Zul. Oke, Zul, silakan Zul. Seperti biasanya Zul perkenalan dulu, nanti baru melanjutkan presentasi dari Naila ya. Ya. Ke bawahin lagi Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zul Farhan. Saya dari kelompok 1. Nomor 2, sebidang tanah dengan harga perolehan 50 juta diperkirakan mengalami tingkat kenaikan konstan 200.000 per tahun dalam kurun waktu 5 tahun. Tentukan persamaan garis harga tanah tersebut dan harga tanah setelah 5 tahun. Cara penyelesaiannya, step 1, kita misalkan variabel X adalah sebagai kurun waktu, dan variabel Y adalah sebagai nilai harga dalam rupiah. Misalkan gradiennya adalah M, maka M sama dengan 200.000 dalam kurung karena tiap tahun bertambah 200.000. C sama dengan 50 juta. Step 2, sehingga diperoleh persamaan harga sebagai berikut. Y sama dengan MX plus C ditambah C. Y sama dengan 200.000 X ditambah 50 juta. Step 3. Selanjutnya mencari harga tanah setelah 5 tahun. Untuk X sama dengan 5 tahun, maka harga yang diperoleh adalah Y sama dengan 200.000 X ditambah 50 juta sama dengan 200.000 dalam kurung 5 dikali ditambah 5. Dikali 5 ditambah 50 juta sama dengan 1 juta ditambah 50 juta sama dengan 51 juta. Jadi, harga tanah setelah 5 tahun adalah 51 juta. Oke, terima kasih untuk Zul dan juga Naila dari kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok satunya, untuk kelompok Zul. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Oke, teman-teman, anak-anak yang lain, ada pertanyaan tidak dari kelompok Zul yang sudah mempresentasikannya? Hasil presentasi dari kelompok 1, yaitu tadi Zul sama Naila yang sudah presentasi. Ada pertanyaan tidak? Iya, yang presentasi sebenarnya harusnya nggak satu kelompok, ya kan? Tapi karena kita keterbatasan waktu juga, ya kan?
Zoom ini juga kan kita ketersediaan waktu. Karena Zoom ini juga kan kita nggak bisa Zoom yang premium ya. Jadi ada keterbatasan waktu di Zoom-nya juga. Jadi nggak apa-apa. Kita buat satu kelompok saja yang presentasi, tetapi tetap nanti kelompok yang lain mengirimkan hasil LKPD-nya ke grup ya, ke grup WA gitu ya. Jadi tetap nanti ada penilaiannya juga. Ya, dinilai juga dari diskusi kalian di WA-nya gitu. Ya. Ada lagi yang ditanyakan, Zul? Siapa yang ingin menanggapi atau ingin bertanya dari presentasi kelompok 1 tadi? Silakan. Siapa yang mau nanya? Gibran. Gibran. Suaranya dibesarkan, Gibran. Iya. Yang lain matiin dulu suaranya. Oke, silakan Gibran. Yang mana Gibran? Itu yang aktivitas 1 itu. Aktivitas 1. Kok yang Y tambah 1 sama dengan 5/2 X tambah 5/2 itu. Terus di bawahnya tuh tiba-tiba 2-nya kok hilang. Langsung berubah jadi kayak gini ya? Iya. Oke, terima kasih Gibran. Silakan ditanggapi untuk kelompok 1. Muzul atau Naila? Naila, Bi. Oke, silakan Naila. Kenapa Naila? Jadi, karena yang Y ditambah 1 sama dengan 5/2X ditambah 5/2 itu dikalikan 2. Kenapa dikalikan 2? Karena penyebutnya 2. Oke, terima kasih. Sudah paham Gibran? Sudah, Bi. Oke, nah dari pertanyaan Gibran ini kenapa langsung seperti ini katanya kan ya? Karena ini kan penyebutnya 2, maka dikalikan 2 semua. Jadi 2 dikali Y, 2Y, 2 dikali 1 dapatnya 2 gitu ya. Ini 2 kali 5, 10, bagi 2 dapatnya 5X. Ini juga sama, 2 kali 5 dibagi 2, itu juga dapatnya 5 gitu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan Gibran? Enggak, cukup. Oke, terima kasih ya. Nah, boleh ditutup, Naila. Share screen-nya ditutup. Oke, Abi. Oke. Siap, Bi. Nah, tadi temannya sudah mempresentasikan, salah satu kelompok dari teman kalian mempresentasikan hasil LKPD-nya. Dan terus sudah ada yang menanggapi tadi dari Gibran, tadi sudah menanggapi. Dan sekarang terakhir adalah kesimpulan. Ya. Kesimpulan kita pada hari ini apa sih? Nah, ya. Silakan, siapa yang ingin menyimpulkan? Siapa? Danisa. Oke, yang pertama apa Danisa? Dalam menentukan bentuk persamaan garis lurus bisa dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya adalah persamaan garis Y sama dengan MX. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan? Menentukan persamaan garis. Siapa itu? Nisela? Nis? Oke, Nis. Ya. Apa yang kedua, Nisela? Yang kedua apa? Menentukan persamaan garis. Garis apa? Menentukan persamaan garis melalui satu titik. Menentukan persamaan garis melalui satu titik. Boleh, pinter. Menentukan persamaan garis yang melalui satu titik maksudnya. Terus yang kedua, yang ketiga. Siapa, Caca? Apa siapa? Ya, Bi. Oke, Ca. Yang ketiga. Persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C. Oke, terima kasih, Ca. Terus, ada yang bisa menyimpulkan yang lainnya? Gibran, silakan. Ulangi, Gibran. Suaranya putus-putus, Gibran. Bentuk umum persamaan garis melalui satu titik atau rumusnya adalah Berapa? Apa rumusnya? Y kurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Oke, terima kasih ya, Gibran. Benar sekali ya, itu salah satu dari bentuk persamaan umum dari persamaan garis yang melewati satu titik. Terus ada lagi nggak yang ingin menyimpulkan? Terus ada lagi nggak yang ingin menyimpulkan? Terakhir deh, satu orang lagi Abi minta. Siva, mau Siva? Boleh, silakan Siva.
Dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan garis lurus dapat diselesaikan menggunakan konsep persamaan garis lurus. Oke, terima kasih ya Sipa. Tadi teman-temannya sudah menyimpulkan, tadi ada Caca, ada Sipa, ada Gibran, terus ada siapa lagi tadi yang menyimpulkan, Danisa ya kalau nggak salah tadi ya, bahwa kesimpulan kita hari ini adalah dalam menentukan bentuk persamaan garis lurus itu ada 3 cara. Yang pertama adalah persamaan garis lurus, persamaan garis Y sama dengan MX. Yang kedua persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C. Terus yang ketiga menentukan persamaan garis melalui satu titik. Nah, terus tadi ada yang menyimpulkan juga Gibran, bentuk umum persamaan garis yang melewati satu titik itu adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1 ya. Terus tadi terakhir Siva menyimpulkan juga dalam menyelesaikan masalah kontekstual atau kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan garis lurus dapat diselesaikan menggunakan konsep persamaan garis lurus ya. Terima kasih untuk kalian semua ya. Ada pertanyaan atau tidak? Tadi kegiatan sudah kita lewati semua dan tadi sudah menyimpulkan. Ada pertanyaan atau tidak? Ya. Tidak ada ya. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, nanti ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Nanti kalian kerjakan, kalian selesaikan, dan nanti dikirim lewat grup WA-nya. Ya, nanti Abi nilai. Oke, paham? Oke, sebelum Abi tutup, kalau tidak ada pertanyaan, cukup? Cukup. Cukup. Oke, kalau cukup. Oke, kalau cukup. Kita berdoa terlebih dahulu, Abi yang mimpin doanya ya. Oke, berdoa mulai. Selesai. Nah, besok kita belajar tentang bentuk persamaan garis lurus yang terakhir itu ada persamaan garis lurus melalui 2 titik ya, untuk ngasih tahu aja informasi. Pertemuan berikutnya kita belajar persamaan garis lurus yang melalui 2 titik. Tadi kan 1 titik, nah besok itu yang 2 titik, gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup. Terima kasih waktunya. Ya, Abi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.